Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Akram Ferdinand, NIM 2011521014, jurusan Sistem Informasi UNAN, kelas 02. Jadi di sini saya diberikan tugas besar dasar pemrograman, yaitu materinya tentang pengurutan dan pencarian. Jadi di sini untuk menulis tugas besar Daspro ini atau label, kita dapat menambahkan opsi untuk membuat tugas besar ini pada opsi ini, label. Nah, lalu untuk yang ini, edit 1, kita bisa menekan yang ini untuk menambahkannya. Lalu untuk insert, kita menambahkannya dengan mengklik ini, yang button ini atau yang logonya OK. Lalu ada list box. List box ini kita tambahkan dengan mengklik tombol ini. Nah, sebagai contoh program pengurutan, kita masukkan angka yang diinginkan. Oke, sampai batas. Nah, kalau kita tekan program menaik, maka dia akan mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Kalau kita tekan menurun, maka dia akan mengurutkan dari program terbesar, angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Lalu pada program pencarian, kita masukkan angka yang ingin kita cari. Misalnya 1, 2, 3. Jika angka yang kita cari itu ada di sini, maka ia akan keluar seperti ini. Indeks 1 itu yang di sini, maka arraynya yang kita cari tadi 1, 2, 3. Lalu untuk menghapus angka-angka yang kita inputkan tadi, kita dapat mengklik tombol clear. Nah, untuk codingan ini sendiri, pertama itu ada hanya itu sama dengan string to integer. Maksudnya di sini yaitu untuk mengubah nilai berupa teks menjadi integer angka. Karena data yang akan kita masukkan nanti berupa angka atau integer. Lalu array elemen X sama dengan A. Ya. Lalu X sama dengan X tambah 1 dan N sama dengan N tambah 1 untuk menambahkan nilai indeksnya. Karena nilai indeksnya dimulai dari 0, maka nanti akan ditambahkan 1 setiap programnya. Lalu jika data yang kita masukkan atau inputkan jumlahnya sudah mencapai 12, maka akan muncul pesan yaitu selesai. Nah, angka-angka yang kita inputkan tadi akan masuk pada list box 1. List box 1 item akan dimasukkan ke sana. Lalu edit 1 clear. Apabila kita sudah menginsert angka yang kita masukkan, maka dia akan terhapus otomatis. Lalu yang menaik. Jadi kode yang ini untuk melakukan pencarian dengan metode bubble sort. Jadi kita di sini akan menggunakan dua buah perulangan for. Jadi yang pertama kita akan menggunakan sebuah perulangan I sama dengan 1, ia di mana I tersebut kurang dari N dan sifat increment. Akan dilakukan sebuah perulangan untuk B sama dengan 1, yang mana B kurang dari N dan B-nya bersifat increment. Jika array A elemen B kurang dari array A,
elemen B kurang 1, maka tukarkan tempat kedua elemen array tersebut. Jadi kode dari 3 baris yang seperti kalian ini, yaitu temp sama dengan A elemen B, A elemen B, dan sama dengan A elemen B kurang 1, yang mana itu array A elemen B kurang 1 ini sama dengan temp. Nah, jika tidak ada kode 3 baris ini, maka mereka berdua tidak dapat ditukar tempatkan. Jadi kode tersebut akan terus diulang-ulang oleh sistem atau sintaks ini hingga semua data telah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk lebih jelasnya kita paparkan di bagian not tadi atau Microsoft Word. Nah, misalnya kita ambil sebagai contoh 5 angka yaitu 7, 9, 8, 10, dan 3. Maka for yang pertamanya kita gunakan yang tadi itu kita gunakan angka 7 sebagai pembanding untuk yang lainnya. Maka 7 program itu akan 7 ini akan membandingkannya dengan 9. Jika nilainya lebih kecil dari 9 atau sifat benar, maka nilainya akan tetap. Nah, lalu jika 7 kita bandingkan dengan 8, maka nilainya jikalau masih lebih kecil atau benar, maka dia posisinya akan tetap. Lalu 7 dibandingkan dengan 10 hingga 3. Dan didapatkan 7 lebih besar dari 3. Maka nanti nilainya akan ditukar. Jadi 3, 9, 8, 10, 10, dan 7. Lalu sistem akan melakukan for yang pertamanya di angka 9. Lalu 9 akan kita bandingkan dengan 8. Nah, maka karena nilainya 9 lebih besar dari 8, maka nilainya akan langsung di switch, yaitu 3, 8, 9, 10, dan 7. Begitu juga selanjutnya, dan kita dapatkan hasil akhirnya nanti 3, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Lalu perungan for A sama dengan 0, yang mana A kurang N sifat increment, maka perungan ini adalah untuk menghasilkan dari pengurutan yang telah dikerjakan di atas tadi. Dan kita bisa lihat ada sintaks listbox 2, items, dan tambahkan array A ke elemen A. Jadi setiap perulangan ini akan menampilkan data ke listbox pada listbox 2. Dan kalau untuk yang menurun, perbedaannya itu pada tandanya ini. Dari kurang dari menjadi besar dari. Maka nilainya akan dibalik menjadi yang dari terbesar hingga terkecil. Oke, lalu untuk yang pencarian. Jadi kita akan membuat sebuah variabel yang bernama cari. Jadi setiap kita menginput nilai ke dalam edit 2 tadi, maka akan diubah dari string menjadi integer. Dan yang kita inputkan tadi akan masuk pada variabel cari. Selanjutnya masuk ke yang
untuk pencarian. Jadi di sini kita akan menggunakan metode sekuensial, yang mana metode tersebut akan mengecek satu persatu dari semua nilai yang ada di dalam array, dari awal hingga akhir. Di sini kita akan mendeklarasikan sebuah kondisi, yaitu nilainya adalah 0. Selanjutnya akan kita dilakukan perulangan untuk mengecek semua nilai atau elemen array, yaitu untuk Z sama dengan 0, kondisinya Z kurang dari A, Z-nya bersifat increment, dan harus juga memenuhi kondisi tetap sama dengan 0. Lalu jika dari cari perulangan tersebut ternyata ditemukan sebuah nilai, nah array A elemen Z yang ternyata nilainya sama dengan cari atau sama dengan data yang telah kita inputkan oleh user, maka ubahlah variabel kondisi awalnya yang bernilai 0 diubah menjadi 1. Selanjutnya akan ditambahkan ke list box 3 dan list box 4. Dan begitu seterusnya akan diulangi. Karena bisa saja ada sebuah case yang mana data yang dicari oleh user ternyata lebih dari 1. Jadi perulangan tersebut akan dilakukan sampai habis untuk memeriksa semua nilai. Nah, jika telah selesai dilakukan, maka akan dilakukan sebuah tampilan case yang mana jika tersebut sama dengan 1, maka akan ditampilkan sebuah pesan data ditemukan. Nah, jika ternyata kondisinya tetap 0 atau tidak pada bagian pencarian nilai carinya ternyata tidak ditemukan atau tidak sama dengan nilai array A, maka akan muncul pesan yaitu data tidak ditemukan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah dan menyengal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.